Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Erda Rahmayanti Sitinjak dengan NIM 1909113666. Pada kesempatan ini akan membahas tentang sistem hukum negara anggota di luar ASEAN, yaitu Timor Leste. Pembahasan pertama yaitu tentang bentuk dan sistem pemerintahan negara Timor Leste. Yang mana teman-teman semua, Timor Leste merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden yang dipilih oleh rakyat selama masa jabatan 5 tahun. Adapun Perdana Menteri dipilih melalui pemilihan multipartai atau koalisi mayoritas. Parlemennya dipilih selama jabatan 5 tahun. Teman-teman semua, Timor Leste memiliki sistem pemerintahan semi-presidensial yang mana memiliki 4 badan kedaulatan yang terdiri dari badan presidensial, badan legislatif, badan eksekutif, dan badan hukum. Keempat badan kedaulatan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste. Nah, teman-teman semua, pembahasan selanjutnya yaitu terkait sistem peradilan dan upaya hukum. Teman-teman semua, pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menjalankan hukum atas nama rakyat. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pengadilan berhak memperoleh bantuan dari aparat pemerintah lainnya. Adapun putusan pengadilan adalah mutlak untuk dilaksanakan dan berada di atas kebijakan penguasa manapun juga. Teman-teman semua, pengadilan adalah independen dan hanya tunduk kepada konstitusi dan undang-undang. Yang mana pengadilan tidak diperkenankan menggunakan norma-norma yang bertentangan dengan konstitusi atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait kategori-kategori pengadilan di Republik Demokratik Timor Leste, yang mana yaitu sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnya, kemudian Pengadilan Tinggi Administrasi, Fiskal, dan Audit, serta pengadilan-pengadilan administrasi tingkat pertama. Kemudian ada pengadilan militer. Nah, teman-teman semua, dalam pengadilan Timor Leste tidak diperkenankan adanya pengadilan pengecualian dan tidak akan ada pengadilan khusus untuk mengadili jenis-jenis kejahatan tertentu. Dibenarkan kehadiran pengadilan tentang kelautan dan pengadilan arbitrase. Nah, teman-teman semua, undang menentukan pembentukan organisasi dan tata kerja pengadilan-pengadilan sebagaimana tersebut diatur pada nomor-nomor yang telah diatur di dalam Undang-Undang Timor Leste. Nah, terkait pengadilan tinggi administrasi, fiskal, dan audit, yang mana adalah badan tinggi dalam hierarki pengadilan-pengadilan administrasi, fiskal, audit tanpa mengabaikan wewenang Mahkamah Agung. Adapun Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi, Fiskal, dan Audit dipilih oleh dan di antara para hakim untuk satu masa jabatan selama 4 tahun. Yang mana merupakan wewenang Pengadilan Tinggi Administrasi, Fiskal, dan Audit sebagai instansi tunggal, pengawasan atas legalitas pengeluaran-pengeluaran publik, dan mengaudit pengeluaran negara. Nah, teman-teman semua, merupakan wewenang Pengadilan Tinggi Administrasi, Fiskal, dan Audit serta Pengadilan Administrasi, Fiskal, dan Audit tingkat pertama, yaitu yang pertama yaitu mengadili perkara-perkara yang bermuatan materi sengketa darurat dan memiliki hubungan yuridis, administratif, dan fiskal. Kemudian, mengadili permohonan-permohonan banding yang bersifat bertentangan dan tumpang tindih dari kebijakan ke badan-badan negara, dari pemegang kekuasaan badan-badan yang bersangkutan serta aparat-aparatnya. Kemudian menjalankan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, teman-teman semua, terkait pengadilan militer dan persidangan dalam pengadilan, yang mana pengadilan militer adalah wewenang pengadilan militer pada tingkat pertama mengadili kejahatan-kejahatan yang bersifat militer, yang mana wewenang organisasi, komposisi, dan cara kerja pengadilan militer ditetapkan dengan undang-undang. Terkait persidangan pengadilan, yang mana persidangan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali pengadilan yang bersangkutan menentukan lain dalam suatu keputusan yang mendasar untuk menjaga kehormatan orang, moral publik, dan keamanan nasional, atau untuk menjamin kenormalan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sengketa perbatasan Indonesia dengan negara Timor Leste.
Teman-teman semua perlu diketahui bahwa sebelumnya Timor Leste merupakan bagian dari negara Indonesia, namun adanya berbagai macam gugatan dunia internasional mengenai keabsahan invasi ABRI yang mana sekarang disebut dengan TNI terhadap Timor Leste dipertanyakan dan terdapat pelanggaran HAM berat ringan yang mana menjadi suatu polemik dalam masyarakat internasional menjelang akhir tahun 1990-an atau tepatnya tahun-tahun menjelang 2000, yang mana Indonesia juga mengalami krisis politik dan ekonomi yang luar biasa pada tahun 1998 yang terkenal dengan sebutan reformasi. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional guna menekan pemerintah Indonesia, yang mana pada akhirnya pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie mengadakan referendum untuk Timor Leste, dan pada akhirnya Timor Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, teman-teman semua, kemerdekaan Timor Leste membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menjaga wilayah kedaulatannya. Kemerdekaan yang diberikan itu juga tidak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Indonesia, yang mana malah timbul persoalan-persoalan baru. Masalah perbatasan menjadi hal yang lumrah untuk diperdebatkan mengingat kedua negara tersebut, yaitu negara Indonesia dan negara Timor Leste, hanya berbatasan dengan tapal batas, yang mana hingga sekarang pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara tersebut, yang mana terdapat lahan seluas 1.211,7 hektar yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara ini yakni wilayah di desa Oepoli, Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan distrik Oecuse, Timor Leste dengan luas 1.069 hektar, dan batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijay Suna, Desa Oben, Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, yang juga berbatasan dengan distrik Oecuse, Timor Leste seluas 142,7 hektar. Wilayah perbatasan ini sering menimbulkan konflik antara warga perbatasan yang banyak memakan korban jiwa, yang mana memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun teman-teman semua, seiring berkembangnya isu politik dan ekonomi antara kedua negara, wilayah perbatasan tersebut masih menyisakan persoalan. Dan selanjutnya, adapun penyebab terjadinya sengketa antara Indonesia dengan Timor Leste, yaitu pertama karena pembangunan jalan di dekat perbatasan, kemudian karena insiden penggiringan 19 ekor sapi, kemudian pembangunan di wilayah zona netral atau telah melebihi batas wilayah pembuka lahan pertanian di zona netral, kemudian sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste lebih disebabkan karena perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeneana, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, distrik Oecuse, Timor Leste. Nah, teman-teman semua, permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antara kedua negara juga menjadi pemicu, namun pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyelesaian konflik Perdana Menteri Timor Leste dengan Indonesia, yaitu Sanana Gumau yang melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas, yang mana berdasarkan perjanjian perbatasan darat tahun 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor timur Kabupaten Belu, yang mana berbatasan langsung dengan distrik Covalima dan distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km, dan di sektor barat Kabupaten Kupak atau Kabupaten Timur Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Enclave Oecuse sepanjang 119,7 km. Nah, teman-teman semua, hingga sekarang telah dilakukan berbagai upaya untuk meredam persoalan ini agar tidak ada lagi bentrok yang hingga menimbulkan korban jiwa, seperti pertemuan antara Perdana Menteri Timor Leste yaitu Sanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas pada tahun 2012. Nah, teman-teman semua, upaya diplomatik juga telah dilakukan pada tahun 2016 ini, yang mana sedang berlangsung Joint File Survive lapangan bersama yang dilakukan otoritas Indonesia dengan Timor Leste. Demikian tentang sistem hukum di negara Timor Leste yang mana merupakan negara di luar anggota ASEAN. Jika terdapat informasi dan kesalahan penyampaian, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih.